Letak titik pada garis lurus. Suatu garis yang titik-titiknya dikaitkan dengan bilangan-bilangan real disebut garis bilangan. Skala yang dijelaskan pada garis bilangan disebut koordinat garis. Untuk menunjukkan letak suatu titik pada suatu garis lurus, diambil suatu titik tertentu yang diberi nama titik asal dan dikaitkan dengan bilangan 0. Seperti pada gambar garis bilangan berikut, O, titik asal, OP, panjang satuan. Titik Q yang terletak satu sisi dengan P terhadap titik asal O dikaitkan dengan bilangan positif X jika dan hanya jika jarak dari titik asal adalah X, yaitu garis OQ sama dengan X garis OP. Titik R yang terletak berlawanan sisi dari titik asal dikaitkan dengan bilangan negatif X jika dan hanya jika jarak dari titik pusat adalah X. Contoh, titik Q berjarak 3 satuan panjang dan terletak di sebelah kanan O. Ini berarti garis OQ sama dengan 3 garis OP sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi titik Q terletak pada positif 3. Titik R berjarak 2 satuan panjang dan terletak di sebelah kiri O. Ini berarti garis OR sama dengan 2 kali garis OP sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi titik R terletak pada negatif 2. Jarak 2 titik pada garis lurus. Apabila koordinat 2 buah titik pada suatu garis lurus diketahui, maka jarak kedua titik itu dapat dihitung. Gambar yang pertama, jika titik M dan titik N keduanya berada di sebelah kanan titik asal dengan N lebih kanan daripada M seperti di gambar, maka garis MN sama dengan garis ON dikurang garis OM sama dengan X2 dikurang X1. Gambar yang kedua, jika titik M dan titik N keduanya berada di sebelah kiri titik asal dengan M lebih kiri daripada titik N, maka garis MN sama dengan garis MO dikurang garis NO sama dengan min X1 dikurang min X2 sama dengan min X1 ditambah X2 sama dengan X2 dikurang X1. Gambar yang ketiga, jika M terletak di kiri titik asal dan N berada di sebelah kanan titik asal seperti pada di gambar, maka garis MN sama dengan garis MO ditambah garis ON sama dengan min X1 ditambah X2 sama dengan X2 dikurang X1. Jadi dalam semua kasus kita lihat bahwa garis MN sama dengan X2 dikurang X1, di mana N selalu berada di kanan M. Bagaimana jika N berada di kiri M? Jika N berada di kiri M. Yang pertama, jika M dan N keduanya berada di sebelah kanan titik asal, dengan M lebih kanan daripada N, seperti pada gambar nomor 1, maka garis MN sama dengan garis OM dikurang garis ON, sama dengan X1 dikurang X2. Yang kedua, jika M dan N berada di sebelah kiri titik asal, dengan N lebih kiri daripada M, seperti pada gambar nomor 2, maka garis MN sama dengan garis NO dikurang garis MO sama dengan min X2 dikurang min X1 sama dengan min X2 ditambah X1 sama dengan X1 dikurang X2. Yang ketiga, jika N
terletak di kiri titik asal dan M berada di sebelah kanan titik asal seperti pada gambar nomor 3, maka garis MN sama dengan garis NO ditambah garis MO sama dengan min X2 ditambah X1 sama dengan X1 dikurang X2. Maka, dalam semua kasus ini, kita lihat bahwa garis MN sama dengan X1 dikurang X2, di mana N selalu berada di kiri M. Jadi, garis MN dapat selalu direpresentasikan sebagai koordinat terbesar dikurangi koordinat terkecil, karena X2 dikurang X1 dan X1 dikurang X2. Berbeda halnya salah satu dikurangi lainnya, dan karena jarak selalu tidak boleh negatif, maka dapat dirumuskan garis MN sama dengan mutlak dari X2 dikurang X1 sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan. Bentuk notasi jarak yang umum tanpa memandang posisi relatif M terhadap N diketahui atau tidak. Letak titik pada bidang. Seperti pada gambar 1.5 yang merupakan koordinat kartesius atau bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak Y atau sumbu Y dan garis mendatar X atau sumbu X. Bidang koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Letak titik pada bidang koordinat kartesius ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y. X disebut aksis dan Y disebut ordinat. Contoh dari letak titik pada bidang seperti halnya untuk menentukan letak suatu titik T ditulis titik T, X, Y. Plot masing-masing titik berikut pada bidang koordinat titik A, X-nya 4, Y-nya 6, titik B, X-nya min 4, Y-nya 6, titik C, X-nya min 3, Y-nya 8, titik D, X-nya min 3, Y-nya min 8, titik E, X-nya 0, Y-nya 5, titik F, X-nya 5, Y-nya 0, titik G, X-nya min 5, Y-nya 0, titik H, X-nya 0, Y-nya min 5, titik I, X-nya 7, Y-nya 7, titik J, X-nya min 7, Y-nya min 7. Jadi, plot masing-masing titik tersebut seperti halnya pada gambar seperti ini. Jarak dua titik pada bidang. Untuk mengetahui jarak dua titik pada bidang, mari kita ingat kembali jarak dua titik pada garis lurus. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat gambar diagram kartesius. Pada diagram kartesius terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini juga terdapat koordinat titik A, yaitu X1, Y1, koordinat titik B, yaitu X2, Y2, dan koordinat titik C, yaitu X1, Y2. Nah, dari titik-titik tersebut, kita bisa menentukan jarak AC, jarak CB, dan jarak AB. Nah, gimana cara menentukannya? Simak penjelasan berikut ya. Nah, jarak AC. Jarak AC. Gimana cara menentukan jarak AC? Jarak AC ini kita bisa dapat dengan cara melihat koordinat titik A dan koordinat titik C-nya. Jadi, jarak AC itu kita bisa mendapatkannya dengan cara koordinat titik C dikurang dengan koordinat titik A. Jadi, jarak AC sama dengan akar dari X1 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan, sehingga X1 dikurang X1 sama dengan 0, 0 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga jarak AC sama dengan akar dari Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Kemudian, setelah menentukan jarak AC, kita cari jarak CB. Nah,
cara mencari jarak CB ini sama juga dengan cara mencari jarak AC, yaitu koordinat titik B dikurang dengan koordinat titik C. Sehingga jarak CB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y2 dikuadratkan. Sehingga Y2 dikurang Y2 sama dengan 0. 0 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga jarak CB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan. Setelah mencari jarak AC, jarak CB, kita cari juga jarak AB. Nah, dilihat dari gambar, ini merupakan gambar segitiga siku-siku. Jadi kita bisa mencari jarak AB ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu apa sih? Nah, rumus Pythagoras itu adalah sisi miring sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, C-nya ini kan sama dengan AB, panjang AB. A-nya ini sama dengan panjang atau jarak CB. Nah, B-nya ini merupakan jarak AC. Jadi kita bisa mencari jarak AB ini dengan menggunakan rumus Pythagoras ini. Jadi jarak AB sama dengan akar dari jarak CB kuadrat ditambah jarak AC kuadrat. Nah, sehingga jarak AB sama dengan akar dari, buka kurung, akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan, tutup kurung dikuadratkan, ditambah, buka kurung, akar dari Y2 dikurang Y1 dikuadratkan, tutup kurung dikuadratkan. Kemudian kita operasikan sehingga jarak AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Jadi, jarak antara dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan jarak antara titik A dengan koordinat 1, min 3 dan B dengan koordinat 2,5. Nah, diketahui di sini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Y1 sama dengan min 3, dan Y2 sama dengan 5. Nah, jadi untuk menentukan jarak AB, kita bisa menggunakan rumus yang tadi udah dicari ya, yaitu rumusnya jarak AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Kemudian kita substitusi ke persamaannya, sehingga jarak AB sama dengan 2 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 5 dikurang min 3 dikuadratkan. Kemudian kita operasikan sehingga jarak AB sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1, 8 kuadrat itu sama dengan 64. Sehingga jarak AB sama dengan akar dari 65. Nah, jadi jarak titik A dan B adalah akar 65 satuan atau akar 65 itu sama dengan 8,06. Perbandingan segmen garis. Apa itu perbandingan segmen garis? Jadi, segmen garis itu merupakan bagian dari suatu garis yang menunjukkan suatu jarak. Nah, maka pengertian dari perbandingan segmen garis itu merupakan perbandingan antara suatu garis dengan garis lainnya yang menunjukkan suatu jarak. Perhatikan gambar berikut ini. Misalkan diketahui titik P membagi segmen garis AB, sedemikian hingga terdapat perbandingan AP per PB sama dengan M per N.
dengan keterangan rasio M banding N disebut sebagai rasio pembagian. Kemudian yang kedua, titik P disebut sebagai titik pembagi. Yang ketiga, P dikatakan membagi segmen AB secara internal atau eksternal. Hal ini tergantung apakah P terletak di antara A dan B seperti gambar yang ini, atau P terletak di luar segmen AB seperti gambar yang ini. Selanjutnya, jika P terletak di antara A dan B, maka rasio pembagian adalah positif. Hal ini dikarenakan AP dan PB ini mempunyai arah yang sama, seperti ilustrasi gambar yang ini. Nah, oleh karena itu diperoleh perbandingan AP per PB sama dengan M per N. Karena P terletak di antara A dan B, maka P membagi AB di dalam, sehingga termasuk pada perbandingan segmen garis di dalam, yaitu internal. Selanjutnya, jika P terletak di luar A dan B, maka rasio pembagian adalah negatif. Hal ini dikarenakan AP dan PB mempunyai arah yang berlawanan, seperti ilustrasi gambar yang ini. AP dan PB mempunyai arah yang berlawanan, sehingga perbandingannya AP per PB sama dengan M per negatif N. Nah, yang ini, maka rasio pembagiannya itu adalah negatif. Kemudian, karena P terletak di luar A dan B, maka P membagi AB di luar, sehingga ini termasuk pada perbandingan segmen garis di luar, yaitu eksternal. Selanjutnya, perhatikan gambar 1.7 di bawah ini. Bisakah kamu menentukan koordinat titik P? Nah, jadi yang ini koordinat titik P, yaitu XP, YP. Berdasarkan gambar 1.7 tersebut, dapat dilihat bahwa titik P membagi segmen garis AB. Titik P membagi segmen garis AB. Sedemikian hingga terdapat perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Kemudian dengan menggunakan sifat kesebangunan segitiga APD dengan segitiga ABC, maka diperolehlah perbandingan AP banding AB sama dengan AD banding AC sama dengan DP banding CB. Sedangkan DP itu sama dengan XP dikurang X1 dan CB sama dengan X2 kurang X1, sehingga perbandingannya itu menjadi XP kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan M per M tambah N. Nah, tadi karena yang ditanya itu koordinat titik, yang ini koordinat titik P, yaitu XP, YP, maka dengan menyelesaikan persamaan ini, untuk XP diperolehlah XP sama dengan M dikali X2 ditambah N dikali X1 per M ditambah N. Kemudian dengan cara yang sama pula dapat ditunjukkan bahwa YP sama dengan M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 per M ditambah N. Jadi, untuk mencari koordinat titik P, yaitu XP, YP, yaitu dengan menggunakan rumus XP sama dengan M dikali X2 ditambah N dikali X1 per M ditambah N. Dan YP sama dengan M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 per M ditambah N. Sehingga akan diperoleh koordinat titik P, yaitu XP, YP. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan koordinat titik yang membagi segmen dari titik A, min 3,8 ke titik B, 7, min 7 dengan perbandingan 3 banding 2. Maka diketahuinya itu M sama dengan 3, N sama dengan 2,
Kemudian X1-nya sama dengan min 3, Y1 sama dengan 8. X2 sama dengan 7, dan Y2-nya sama dengan min 7. Yang ditanya, koordinat titik yang membagi segmen dari titik A ke titik B, yaitu koordinatnya koordinat titik P dengan koordinat XP, YP. Jadi, kita akan mencari XP-nya terlebih dahulu. Dengan menggunakan rumus, XP sama dengan M dikali X2 ditambah N dikali X1 per M tambah N. Kemudian kita substitusikan saja, M-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 7, N-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan min 3. Kemudian kita operasikan, 3 dikali 7 hasilnya 21, ditambah 2 dikali min 3 hasilnya min 6, per 2 ditambah 3 hasilnya 5. 21 ditambah min 6 hasilnya 15 per 5. Jadi 15 per 5 itu hasilnya 3. Jadi kita peroleh XP-nya itu sama dengan 3. Kemudian karena kita sudah mengetahui XP-nya, yang kedua kita akan mencari YP-nya dengan rumus YP sama dengan M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 per M ditambah N. Kita substitusikan langsung, Y2-nya itu min 7, Y1-nya itu 8. Kemudian dioperasikan, 3 dikali min 27 hasilnya min 21, ditambah 2 dikali 8 hasilnya 16, per 2 ditambah 3 hasilnya 5. Min 21 ditambah 16 hasilnya min 5 per 5. Jadi, min 5 dibagi 5 hasilnya min 1. Nah, diperolehlah YP-nya sama dengan min 1. Karena kita sudah mengetahui XP dan YP-nya, maka koordinat titik yang membagi segmen dari titik A ke titik B dengan perbandingan 3:2 adalah 3, min 1. Latihan soal. Soal nomor 1, diketahui titik P X-nya 1, Y-nya 2, titik Q, X-nya 9, Y-nya 8, titik R, X-nya min 2, Y-nya 3, dan titik S, X-nya 7, Y-nya min 8. Plot titik-titik tersebut pada bidang koordinat dan tentukan jarak antara P dan Q, R dan S. Diketahui titik P, X1-nya 1, Y1-nya 2, titik Q, X2-nya 9, Y2-nya 8, titik R, X3-nya min 2, Y3-nya 3, titik S, X4-nya 7, dan Y4-nya min 8. Yang ditanya, gambar koordinat jarak PQ dan jarak RS, dan jarak PQ dan jarak RS. Yang pertama, kita cari jarak PQ. Mutlak X2 dikurang X1 sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Sama dengan akar 9 kurang 1 kuadrat ditambah 8 kurang 2 kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar 6, 4 ditambah 36, sama dengan akar 100, sama dengan 10. Selanjutnya kita cari jarak RS-nya. Sama dengan mutlak X4 dikurang X3 sama dengan akar X4 dikurang X3 kuadrat ditambah Y4 dikurang Y3 kuadrat. Sama dengan akar 7 dikurang min 2 kuadrat ditambah min 8 dikurang 3 kuadrat. Sama dengan akar 9 kuadrat ditambah min 11 kuadrat. Sama dengan akar 81 ditambah 121. Sama dengan akar 202. Dan inilah gambar koordinat dari jarak PQ dan jarak RS. Soal nomor 2, tentukan nilai X jika titik A
X-nya min 4, Y-nya X. Titik B, X-nya 8, Y-nya 5, dan jarak AB sama dengan 13. Penyelesaiannya diketahui X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan 8, Y1 sama dengan X, Y2 sama dengan 5, dan jarak AB sama dengan 13. Rumusnya, jarak AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Disusun menjadi 13 sama dengan akar dari 8 dikurang min 4 dikuadratkan ditambah 5 dikurang X dikuadratkan. Dapatlah 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 dikurang X dikuadratkan. 169 sama dengan 144 ditambah 25 dikurang 10X tambah X kuadrat. Setelah kita mengoperasikan, maka didapatlah X kuadrat dikurang 10X sama dengan 0. Untuk menentukan nilai X, maka kita harus memfaktorkan. Setelah difaktorkan, dapatlah hasilnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Jadi nilai X adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 10. Soal nomor 3, buktikan bahwa titik yang pertama X-nya 1, Y-nya 2, titik yang kedua X-nya 4, Y-nya 7, titik yang ketiga X-nya min 6, Y-nya 13, dan titik keempat X-nya min 9, Y-nya 8 adalah titik-titik dari persegi panjang. Lalu didapatlah seperti gambar berikut ini. Setelah kita mengetahui letak-letak dari titik tersebut, maka kita hubungkan setiap titik, maka didapatlah gambar persegi panjang dengan syarat garis AB sama dengan garis CD, garis AD sama dengan garis BC, dan garis AC sama dengan garis BD. Soal nomor 4, titik dengan koordinat 5, min 1 membagi segmen P1, P2 dalam rasio 2:3. Jika koordinat titik P1 adalah 11, min 3, tentukanlah koordinat titik P2. Maka diketahui M-nya itu sama dengan 2, N sama dengan 3, X1 sama dengan 11, Y1 sama dengan min 3, kemudian XP sama dengan 5, dan YP-nya sama dengan min 1. Yang ditanya koordinat titik P2-nya, yaitu X2, Y2. Yang pertama, kita akan mencari X2-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus XP sama dengan M dikali X2 ditambah N dikali X1 per M ditambah N. Kemudian kita substitusikan karena sudah diketahui XP-nya itu sama dengan 5, M-nya sama dengan 2, X2-nya ini belum diketahui karena kita akan mencari X2-nya, N-nya itu sama dengan 3, dan X1-nya itu sama dengan 11. Kemudian dioperasikan menjadi 5 sama dengan 2X2 ditambah 3 dikali 11 itu 33 per 5. 5 dikali 5 hasilnya 25, 25 sama dengan 2X2 ditambah 33. Ini yang X2 ini karena mengandung variabel 2X2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi min 2X2 sama dengan 33 dikurang 25 yaitu 8. Sehingga kita peroleh X2-nya itu sama dengan 8 dibagi min 2 hasilnya min 4. Selanjutnya kita cari Y2 dengan menggunakan rumus YP sama dengan M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 per M ditambah N. Kita substitusikan langsung. YP-nya itu sama dengan min 1. Y2-nya ini yang akan kita cari. Selanjutnya, Y1-nya itu min 3. Kemudian kita operasikan menjadi min 1 sama dengan 2Y2 ditambah 3 dikali min 3 itu min 9 per 5. Kemudian 5 dikali min 1 hasilnya min 5. Min 5 sama dengan 2Y2 ditambah min 9.
Nah, ini karena 2Y2 ini mengandung variabel, maka kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Menjadi min 2Y2 sama dengan min 9 ditambah 5, yaitu min 4. Selanjutnya, kita perolehlah Y2-nya itu sama dengan min 4 dibagi min 2, hasilnya 2. Jadi, koordinat titik P2 adalah min 4,2. Tentukan rasio pembagian jika titik 2,3 membagi segmen yang dihubungkan oleh titik 3,8 dan min 1, min 12. Diketahui yang pertama, 2,3 itu merupakan, 2-nya itu merupakan XP, dan 3-nya itu merupakan YP. Dan yang diketahui yang kedua, yaitu titik 3,8. 3-nya ini merupakan X1, 8 merupakan Y1. Dan yang diketahui yang ketiga yaitu titik min 1, min 12. Min 1 ini merupakan X2 dan min 12 ini merupakan Y2. Yang ditanya rasio pembagian titik. Nah, kita menggunakan rumus yaitu XP sama dengan MX2 ditambah NX1 per M tambah N. Nah, kita substitusi ke persamaan, XP-nya ini 2, M-nya belum diketahui, X2-nya sama dengan min 1, kemudian N-nya belum diketahui, X1-nya sama dengan 3. Nah, sehingga 2 sama dengan M dikali min 1 ditambah N dikali 3 per M tambah N. Kemudian kita operasikan, sehingga 2M tambah 2N sama dengan min M ditambah 3N. Kemudian, kita operasikan dengan yang sejenis, sehingga 2M tambah M sama dengan 3N kurang 2N. 2M tambah M sama dengan 3M, 3N dikurang 2N sama dengan N, sehingga 3M sama dengan N. Kemudian untuk menentukan rasio pembagiannya, yaitu M per N sama dengan 1 per 3. Nah, untuk memastikannya, kita menggunakan rumus YP. Apakah sama apa tidak hasilnya, M per N itu sama dengan 1 per 3. Sehingga rumus YP sama dengan M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 per M tambah N. Kemudian kita substitusi. YP-nya 3, Y2-nya min 12, Y1-nya 8. Kemudian kita operasikan sehingga 3M ditambah 3N sama dengan min 12M ditambah 8N. Kemudian kita operasikan dengan yang sejenis. 3M ditambah 12M itu 15M. Kemudian 8N dikurang 3N sehingga 5N. Kemudian M per N sama dengan 5 per 15. 5 per 15 itu sama dengan 1 per 3. Nah, M per N mencari M per N dengan menggunakan rumus XP hasilnya 1 per 3. Kemudian mencari M per N dengan menggunakan rumus YP, hasilnya juga 1 per 3. Hasilnya sama, sehingga rasio pembagian dari segmen garis ialah 1:3.